Kisah Siti Mashiitoh yang digodok hidup-hidup oleh Fir'aun dan makamnya mengeluarkan bau harum. Harumnya bau tersebut tercium oleh Rasulullah SAW dan membuat beliau kagum. Siti Mashiitoh adalah seorang muslimah yang menjadi inspirasi bagi siapa saja. Perempuan mulia tersebut hidup di zaman Fir'aun yang menjadi pembantu untuk mengurus anak-anak Fir'aun. Dalam momen Isra Mi'raj, Rasulullah SAW tiba-tiba mencium aroma yang sangat harum. Hal itu pun ditanyakan oleh beliau akan asal muasal bau harum tersebut. Kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa bau harum itu berasal dari makam seorang perempuan solehah yang bernama Siti Mashiitoh dan anak-anaknya. Lalu apa yang menyebabkan makam Siti Mashiitoh dan anak-anaknya mengeluarkan bau harum? Kisah Siti Mashiitoh, ketahuan Fir'aun menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Mashiitoh adalah seorang perempuan yang selalu berpegang teguh pada kebenaran dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Siti Mashiitoh menjadi pelayan dari istri Fir'aun yang bernama Siti Asyah. Tugasnya adalah mengurus anak-anak dari Fir'aun. Kemudian ada seseorang yang dekat dengan Siti Mashiitoh, yakni Hazahil. Dialah yang membuatkan peti untuk Nabi Musa alaihissalam sewaktu kecil untuk dihanyutkan ke sungai agar tetap bisa hidup. Dikisahkan bahwa Siti Mashiitoh sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa alaihissalam, tetapi masih disembunyikan oleh Fir'aun. Suatu hari Siti Mashiitoh menemukan suaminya meninggal dengan kondisi yang tragis karena dibunuh oleh Fir'aun. Keimanan dari suami Siti Mashiitoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata sudah diketahui oleh Fir'aun yang membuatnya membunuh sang suami. Kejadian itu membuat Siti Mashiitoh dirundung kesedihan. Meski begitu, dia menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk sabar. Kesedihan Siti Mashiitoh pun diceritakan kepada Siti Asyah. Saat itu juga diketahui bahwa Siti Asyah yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diketahui suaminya. Dalam kesehariannya sepeninggal sang suami, Siti Mashiitoh tetap menjadi pelayan dari anak-anak Fir'aun. Namun suatu hari ada kejadian yang sebenarnya sederhana. Siti Mashiitoh menjatuhkan sisir anak Fir'aun. Saat mengambil sisir tersebut, tiba-tiba saja dia mengucapkan kata Bismillah. Ucapan itu pun membuat anak Fir'aun terkejut dan mempertanyakan apakah ucapan itu ditujukan untuk ayahnya. Karena sudah ketahuan, Siti Mashiitoh akhirnya jujur dan mengatakan bahwa kata Bismillah yang diucapkan adalah untuk Tuhan yang sebenarnya dan bukan untuk Fir'aun. Jawaban dari Siti Mashiitoh membuat anak Fir'aun tersinggung dan akan melaporkannya kepada sang ayah. Dan benar saja, Fir'aun akhirnya mendengar dan membuat dia marah besar. Fir'aun pun memanggil Siti Mashiitoh dan menanyakannya langsung. "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" tanya Fir'aun. "Betul, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya," jawab Siti Mashiitoh dengan tegas. Jawaban itu membuat Fir'aun semakin murka dan memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan minyak mendidih untuk menggodok Siti Mashiitoh beserta anak-anaknya. Siti Mashiitoh digodok hidup-hidup dalam minyak panas. Minyak panas lengkap dengan tembaga besar sudah tersedia. Nantinya proses memasukkan Siti Mashiitoh dan anak-anaknya ke minyak panas akan disaksikan oleh masyarakat luas. Sebelum itu terjadi, Fir'aun memberikan kesempatan. Jika Mashiitoh mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya, maka dia dan anak-anaknya akan diselamatkan. Keimanannya tetap kuat dan Siti Mashiitoh tidak takut dengan ancaman Fir'aun.
Fir'aun pun memerintahkan pengawalnya untuk memasukkan anak Masyito satu persatu ke dalam minyak panas. Saat giliran anak yang terakhir dan di tengah keraguan Siti Masyito, tiba-tiba saja anak itu bisa berbicara dan mengatakan, "Jangan takut dan sangsi, wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Siti Masyito pun tidak ragu lagi. Dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, Masyito mengatakan, "Bismillah tawakkaltu ala Allah, wallahu akbar." Ia dan bayinya pun terjun ke minyak panas. Namun anehnya, setelah itu justru muncul bau harum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium bau harumnya. Tulang-tulang Siti Masyito dan anak-anak dikubur di suatu tempat. Hingga suatu hari dalam Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati tempat tersebut. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium bau harum dan menanyakan asal dari bau tersebut. "Itulah kuburan Masyito bersama anak-anaknya," jawab malaikat Jibril. Itulah kisah dari seorang muslimah berhati mulia dengan keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya. Dan meski hanya tersisa tulang belulang, dari makamnya tercium bau harum yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kagum.